hotel ada di je. Bangko tengah nak babaju. Den caliak dicamin ndak babaju kota boka aurat den de malu de rasanya. Biarlah manjek kerambia besok dan pakai baju je. Nang kasar saja jadi dasarnya di je. Jangan alui-alui la tutui aurat den lah macam. Atanya lah di sini dia ada baru pegangnya mau ke baju. Ada? Ndak kan? Nah. Jadi kalau ndak ada perubahan wak kena nelok sudah mengaji kok. Asamo sawak jo baru tu. Nama memburu orang jo nama cakak badun sana. Baca kak jo nama rabui arato pusako. Barabui jo nama nuka bini sekali sebulan. Ya Allah ya Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampe angke jo Tanjung Alam Ari Sinayan ke Pasar Baso. De ibu-ibu sadonyo lah menjawab salam, mudah-mudahan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa hadana ila siratim mustaqim wa ba'athan nabiyyina mubasyirina wa mundhirin. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebaik-baik kejadian dan kita dibimbingnya menempuh jalan yang lurus. Dan diutusnya Rasul untuk apa? Mubasyirina wa munzirin, untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Agar Rasul itu mempunyai referensi yang akurat. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, diturunkannya kitab yang membawa kebenaran untuk menjadikan manusia liur sidun nas, menjadikan manusia itu benar dan cerdas di dalam bertindak. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, selama manusia itu berpedoman kepada ajaran Rasul, maka dia akan dikeluarkan dari yang gelap kepada yang terang. Mudah-mudahan dengan memuji Allah, bersalawat kepada Nabi, mengamalkan sunnahnya, kita keluar dari segala macam kesulitan. Amin. Ya. Nan kita hormati Bapak Wakil Wali Kota Solo, Datuk nan Batungke Ameh atau Golden Stick. Itu bahasa piamannya. Nan kita hormati Ketua DPRD, anggota DPRD, dan mantan anggota DPRD. Nan menjamu ambo makan tadi Joa Sampade Tunjang. Ya kan? Ditambah jorandang dendeng balui.
Ikolah orang nan dari catering bisa jadi anggota DPR. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat dan selalu rukun di dalam kehidupan di rumah tangganya dan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Amin. Kemudian nan kami hormati Nini Mama, pegawai adat dan pegawai sara. Pegawai adat disabui. Nan baure cakam katana. Jauh tahun jam kapitalo. Panuhlah bumi di rumpunyo. Digampo indak tabukekan. Di badai alun katauliang. Nan badahan cupak jo gantang. Barantiang barih balabe. Badaun rimbun jo adek. Babuah katonan bana. Mudah-mudahan Nini Mama sehat walafiat. Nini Mama pegawai sara disebut jo alim ulama. Nan basuluh tarang di dunia. Bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk baca min kitab. Tagaknya rintang jo pitua. Tahu dihalal dengan haram. Sarato sah dengan bata. Aye janih tapian suci. Minuman anak di negari. Mudah-mudahan alim ulama kita sehat walafiat. Pak Wakil Wali Kota ko kapai minta izin tadi kawa menutup acara Solo Barale Gadang. Sabalun beliau pai kita lapeh jo pantun. Boleh? Boleh? Masaklah padi rang singkara. Buahnya labek bepilin-pilin. Kalau layado nan diawak, jangan dipilih oleh orang lain. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ambo bapantun setunya. Ya kan? Tak ada kaitannya jo pilkada Solo dah. Tak ada. Mudah-mudahan beliau pai bisa menghadiri acara di sinan sehingga sebagai pemimpin di kota Solo, beliau bisa menghadiri segala undangan. Itu sudah terbiasa. Kapatangko itu jo ambo wirid di sana sudah magia kata sambutan. Beliau adolo acara jelai. Ya kan? Itulah kita jadi pejabat. Nang kedua Pak, jadi pejabat ko lalu kurang. Iko orang menelepon. Pak, God kami tasumbe ndak turun na WC do. Anyo kadunyo ko wali kota. Itu biasa. Kalau diam di kumpalan tahu josar yang banang. Kalau diam di kumpalan tahu banang putui salai. Yo. Itulah. Tapi kalau orang biasa, saya sama jo rumpui Pak. Nak nampak orang tak pijak panjang saya. Ya kan? Rumput dek randah kan terpijak panjang tak? Tu. Tapi kalau kayu gadang tinggi, tuacok dioyak angin. Mudah-mudahan beliau semuanya, anggota DPRD, ketua DPRD, yang kita pilih bersama-sama. Mudah-mudahan beliau mempunyai sikap istiqamah dengan segala macam suka dan duka dihadapi dalam mengurus rakyat. Amin. Ambo tutui Bapak Ibu, ya kan? Walaupun ndak ambo baca kata-kata penghormatan tadi, awak semuanya orang terhormat, bukan di sisi manusia, tapi di sisi Allah. Siapa dia? Orang yang mengamalkan ajaran Rasulullah. Istiqamahlah kita menjalankan sunnah Rasulullah. Dalam ayat ada berbunyi ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah engkau kami utus Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Seluruh alam itu siapa? Selain dari Allah itu alam semua. Selain dari Allah, alam semua. Kedatangan Nabi Muhammad itu
rahmatan lil alamin. Ibu, kemudian nan kedua, Nabi Muhammad itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu terdapat contoh teladan yang baik. Nabi Muhammad itu apa yang dikerjakannya contoh teladan semua. Pertama, ketika dia masih remaja. Nah, kalau dia awak di Minangkabau ko Pak, kalau anak remaja, tingginya tabau di rueh, gadangnya tabau di dagyang. Ya kan? Diambuh gambuang di sok kampih, tabi minyak kerana kampo. Itu anak muda. Mudah tersulut. Ya kan? Sama jo daun kayu masih Pak. Mudah di kampungan, pindah semua di KB. Ya kan? Dan mudah terbakar. Daun kayu masih na larurui dari batangnya bu, aku puan lah jo sapu amu. Pi KB lihat mu. Tak bisa di KB. Kalau capek, kena api, nyotaba, tabaka. Begitulah anak-anak muda itu. Kenapa begitu? Ya namanya darah muda. Maka anak-anak muda itu dibimbing. Ada imam Masjidil Haram, namanya Abdurrahman Sudes. Kalau batana induknya Pak, hanya masuk ke periwak tu kasih. Sehingga beko nasi tu bakasih. Tapi induknya berang kayaknya Pak. Kalau cuiko parangyang nak jadi imam Masjidil Haram lang nanti. Ya kan? Jadi kalau ibu-ibu anak baparangai jangan disumpahi. Nang kamati ditembak patuh je lang cuiko parangyang jangan. Nan baik bacaan. Jadi wali kota Solo lang nanti. Jadi anggota DPR ini lang. Jadi ulama lawang. Itulah sejarah Abdurrahman Sudes, imam besar yang menghafal Quran, suaranya bagus dan seorang ulama fikih. Ya kan? Itu karena doa ibunya. Jadi anak muda ini tidak dilarang, tapi diarahkan. Ya kan? Itulah bijaksananya kaum muslimin kalau kita sebagai orang tua. Contohnya, sabalunado pompa iye dragon. Pompa iye dragon kan nama bitun tu Pak. Sudah tu tidak ada pompa iye kolai. Kalau lah ada pompa iye listrik. Sabalun itu awak mandi di semua Pak. Batimbo. Ya kan? Jadi kita supaya na mudo-mudo kumai kuinan elok, kalau awak mandi di semua batimbo, jangan dipacahi timbo kau. Kalau dipacahi, nan mudo ke mandi, biko nyoma lompek ke dalam semua le. Bang kau masuk ke dalam semua, timbo lah pak pacah. Zaman sekarang banyak orang tua nan memecah timbo kau. Pindah di Solo dong. Di Padang. Yuang jangan main sok yuang babulu iduang baku tak sekolah aja. Kecilnya kanaknya 2 jam sudah tu amali rokok untuk ayah ke lepau aja. Akhir-akhir bah perasaan anak apa? Iko orang gaya galadak macam. Awaknya suruh berhenti merokok, awaknya suruh membeli rokok. Tak salah bawa bahasa Soloknya kalau tak. Ya. Ini. Iya kan? Jadi awak nanggai ko disesuaikan perbuatan jo perkataan jo perbuatan agar apa yang kita perintahkan kepada anak muda kita berwibawa perintah itu. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Sehingga Rasulullah itu Bapak Ibu, apa kata Allah kepada beliau? Wa innaka la ala khuluqin azim.
Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai budi pekerti yang agung. Jadi akhlak Nabi itu Allah nak memuji pak. Ambo yakin na kita ko pak jalla Allah nak memuji akhlak awak de orang rumah saya dosa salahnya. Pak kira-kira pak. Jangan angguk-angguk saya pak iyo atau enggak? Iya kan? De orang rumah awak saya dosa salahnya. Apa-apa kalau pai jauh lupa menelepon ibu. Berangnya enggak? Berang pak. Artinya. Tapi Nabi yang memuji akhlaknya Allah. Pantaskah demikian? Pantas. Suatu kali beliau berdakwah di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian dilempari oleh orang Quraisy di Taif dengan batu-batu runcing dan batu besar. Sehingga tubuh beliau luka-luka. Ya kan? Atibo malaikat Jibril. Akece malaikat Jibril ke Nabi. Ya Rasulullah. Kalau begini engkau berdakwah. Yang engkau sampaikan adalah kebenaran. Tapi engkau disakiti. Saya tidak sampai hati melihat begini ya Rasulullah. Tolong izinkan ambo. Mintaan ke Allah. Ambo bunuh orang Taif ko. Melemparkan bukit Uhud ini kepadanya. Kalau awak Nabi itu Pak anggota DPR, ayo gak kisah teh. Nyo kurang aja nama. Iya kan? Tapi Nabi apa kata beliau? Jibril, ambo yo keminta tolong yo. Tapi ndak membalehan sakit hati ke orang kodo. Manga? Mengaminkan doa saya. Apa doa yang dibaca Nabi ketika itu? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong tunjuki kaumku ini. Mereka berbuat begini kepada aku karena belum tahu ajaranku. Jadi didoakannya orang namanya kitinya tu dapat petunjuk dari Allah. Bapak, andaikan Nabi pembangi, Pak, nyizinkan malaikat Jibril mancuan orang tu, ndak jadilah ia Abi Hurairah. Jadi Abi Hurairah tu induknya orang Taif. Dia penghafal ribuan hadis. Itu Abi Hurairah. Kalau dibunuh orang Taif tu dulu, malaikat Jibril, ndak jadilah ia Abi Hurairah. Jadi kaum muslimin para jemaah tidak mutlak seorang yang buruk melahirkan anak yang buruk pula. Dan juga tidak tepat kita istilahkan orang nan baik kabaik si anaknya. Tidak. Contohnya ada. Nabi Adam, bapak-bapak kaum muslimin, nabi dan rasul. Ya kan? Tetapi salah satu anaknya bernama Qabil itu jadi pembunuh. Nabi Nuh rasul, tapi istri dan anaknya durhaka. Nabi Lut rasul, tapi istrinya agen LGBT. Jadi LGBT kok ndak kini saya dodo Pak. Umat Nabi Lut rata-rata perangainya itu. Nah laki-laki ndak amuh babini orang perusi ndak amuh balaki jo laki-laki. Itu penyakit ketika Nabi Lut merata itu. Akhirnya negeri orang itu dihancurkan Allah. Orang sekarang menyebut LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Tapi kalau ibu mandanga LGBT atau enggak ada. LGBT itu Ustaz, laki gapuk, bini tinggi. Berarti kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat, maka sekarang juga di Sumatera Barat, bapak-bapak, penelitian banyak LGBT ini.
Patangkolanyo agi peringatan di Allah rato-rato Sumatera Barat karena musibah. Ado gunung melatui, ado banjir, ado tanah longsor. Iya kan? Ada abu kapundan. Kemudian hari hujan, abu tu dia nyui namanya lahar dingin. Kanelah daerah namanya kalau di tanah data itu namanya kaum muslimin dahulu sampai 5 tahun lalu Pasir Raweh. Kepatangko sungai Jambu lebih parah dari Pasir Raweh. Begitu juga jalan kita dari Padang Panjang ke Bukit Tinggi. Kalau datang musibah tu Pak, dampak dari musibah tu ada. Sate syukur, rumah makan Pak Datuk, Ayah Badarun, rumah makan Sambalado, sampai bulan tak mengalir. Sebab itu, tak boleh lalu ke sinan. Nan makan ke sate syukur tu siap. Orang lalu Pak. Akhirnya lalu tak dapat ke sinan. Begitu kaum muslimin. Hanya tak beberapa didatangkan oleh Allah. Ya kan? Kalau kaum muslimin di Tanjung Bali, di Pangkalan terjadi longsor, ya kan? Itu orang sinan putuh bahan makanan. Karena orang Riau tu kantangnya, wortelnya, ladonya, bawangnya dari Sumatera Barat. Begitu. Jadi kaum muslimin para jamaah yang terhormat, Allah tidak akan mendatangkan cobaan berat kalau tidak didahului oleh manusia dengan perbuatan maksiat. Pak, katanya memboci, walaupun apa di kota tinggal siko, kalau Allah mentakdirkan, bisa enggak galodo Gunung Talang sampai kemari? Bisa, Pak. Ya kan? Bisa, walaupun Gunung Talang tu jauh. Sebab untuk galodo tu Pak, jelah Pak caliak ke gunung tu gini, serupa itu juga gadang gunung tu nya. Nggak ada kurang gadangnya dari sebelum galodo. Tapi daerah nanya timbun di batu, di lumpur di bawah, bara kecamatan, bara kenegarian. Kalau gunung tu dia nyuian di Allah sadonya ke bawah, kalau gunung Talang Pak, anda ada Kabupaten Solok kali. Kalau sadonya gunung tu, kalau diledakkan dari bawah, jadi danau, serupa Singkarak, serupa meninjau. Tandonya baso gunung, baso danau tu gunung. Sekali-sekali ada ndak naik belerang kate? Aduh, nanacok na di danau meninjau. Kalau naik belerang tu matikan sadonya. Apa kerugian orang matikan di dalam namanya tu? Keramba. Apa kerugian? 5 menit tak sampai Allah mengeluarkan belerang itu, jutaan ikan mati. Berapa ekonomi yang rusak? Jadi manusia kok lemah, Pak. Tidak ada kekuatan di sisi Allah. Dan itu kita nyatakan dengan ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi kita membaca sejarah Nabi kok Pak, itu maulang jajak nama. Jajak nan tinggal ka ditikam batang tasanda ka dititih, suri ta gunjai ka diulih, ragi ta kambang ka ditiru. Kalau sejarah tidak kita baca, tidak kita pelajari, kita akan kehilangan pedoman. Serupa Nabi Adam tadi kan ambo singgung. Asia nama nikahan Siti Hawa tu je beliau. Wali nikahnya siapa? Allah. Saksinya siapa? Malaikat. Nah, ada orang kentu kuat dulu tu lah. Maharnya apa? Syahadat. Syahadat nama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertanyaannya, Allah ada Nabi Muhammad ketika itu? Alun. Atu bedanya jawab Pak. Tubuhnya alun ado, namanya lah dikirim.
Apa dia kira nama dia orang gaib setelah lahir atau dalam kandungan? Kalau dalam kandungan dia kira nama bisa sasik. Ketika dalam kandungan dia kira namanya Amiruddin. Kira lahir produksi. Dia kira nama Rostina. Kiranya laki. Sedang ambo sakare mirip nama produksi pak. Lebih masalah nama ambo sampai kini. Nama mirip je nama produksi itu Rista. Kalau Wardi itu nama laki. Di mana masalahnya Ustaz? Kalau ambola sudah membayar lampu di PLN, padahal taruh yang mau ngaji di PLN, ndaknya delete sampai gini. Katanya, terima kasih Nyonya Rista Wardi. 5 kali bini ambo beranak dan ambo kecil ambo nyonya. Apa ini? Atu nama Rista Wardi itu. Sekarang nama perusi, sekarang nama laki-laki. Hanya kecil nama nyonya. Cuy ibu cali ambo, lihat bantu KBG ambo. Enggak kan? Tegak. Ini kaum muslimin. Lah 72 makan banyak je lah. Tanya lah ibu tu. Tandeh nasinya ambo makan tadi. Alhamdulillah. Nah. Nan kedua, Bu. Ambo pernah di Padang diundang mengaji dek ketua pengadilan agama. Iya kan? Kapariaman. Katanya, bisa ndak Buya kutubah Jumaat ke siko? InsyaAllah. Buya datang saya ke kantor ambo sudah mengaji kaya. Manga? Ado anam baleh pasang suami istri itu minta cerai aja. Iya kan? Yang saya herannya, yang banyak minta cerai itu pedusi. Karena apa? Dia pegawai negeri, ASN, istrinya tukang jahit sama si Dedi. Padahal tukang jahit serupa si Dedi kok pak, nak tangguhan dapat piti ni kan. Bara banyaknya orang yang menjahit baju kayaknya. Orang kantor, orang iko, orang itu. Iko banyak pedusi iko kini, ya kan? Jadi lurahnya sombong lah bagai. Minta cerai ke suami. Jangan tak jadi lo di Solo itu. Ya kan? Kenapa? Pedusi saja laki-laki gini bu, untuk ibu ketahui seluruh dunia, bandingnya lah 18. Salapan pedusi cik laki. Kama ke ibu cari suaminya nan 7 lain. Tunggu banyak pelakor gini. Iya kan? Itu problem. Iya apa enggak? Nah. Ambo ibu-ibu lah 72. Istri ambo lah mati. Awalnya nyawa doan dek kawan. Dosen, guru. Iya kan? Umurnya lah 50 belum laki lain. Masih perawan tua. Ini problem ini. Padusi kok kalau ndak ada balaki ibu-ibu dan bapak-bapak, ndak ada hormon rancak masuk tubuhnya. Sehingga capeknya masih. Jadi ibu-ibu nang kematian laki nak mudo kok cari lah balik. Iya kan? Ini. Kalau Buya umur mula 72 lah layu sadonya. Ya kan? Kenapa kaum muslimin para jemaah? Ibu, ambo anak ambo nan perusi nang gadang nan mau urus ambo wirid wa nyo pegawai negeri. Suaminya swasta. Ya kan? Ambo cali karajo suaminya kok di rumah mau urus anak, mau urus na lain, itu lebih sibuk darinya. Kalau ndak ada lah suaminya tu aba PT karajo rumah tangga. Suaminya tu pandai mama sak membuat panggil pade, iya kan? Membuat semelado tanah juta lu puyuh pandai. Jadi ibu-ibu nan ASN jangan kabur-kabur bu, walaupun suami ibu tukang becak aragoinya. Lai tadang enggak di kalian tau? Itu.
Ya kan? Kau ibu-ibu muda gua. Kalau nangai kau ndak ada kau dole. Tak sama jombo mah. Ibunya ke suaminya le. Ibu. Indak cinta le. Tapi ibu. Syukurlah ananda kalau bahagia berumah tangga apapun adanya. Amin. Sabo orang gai awak nak ketika awak nikah tu nyoman doa. Ndak sembarang doanya dona. Doa dianta ayamato lalu membubuang masuk ambun tabang menyisi awan lapeh ke langit tujuh tingkik tibo di aras kebasaran disinan kan tiang putih biang latabuk pinta boleh kandak berlaku. Doanya, ya Allah, bahagiakanlah anak saya yang telah menikah ini seperti bahagianya kakek dan nenek kami Adam dan Hawa. Tetap mereka itu saling mengayomi, saling menghormati seperti Nabi Adam, Siti Sarah dan Siti Hajar. Dan kumpulkanlah mereka ya Allah dalam taat beragama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ibu Khadijah Kubra. Ya Allah, mudah-mudahan pernikahannya bak punco laki kaulu lilin ambalau para keknya katangga rasa tak mungkin antah kok garak dari Allah pangali saja memisahkan. Cuy itu doa orang gaya awak ketika awak nikah atau lama secara ada namburuak na perangai orang suami isteri ko nyesel saya nikah denganmu. Itu ndak mensyukuri nikmat. Awak mangko nikah bu izin Allah ndak? Iya. Mangko amu awak nikah tu dek lah ada izin Allah. Ya kan? Jadi bagi belum yang berumah tangga, kalau lah ada orang malam marawak, itulah sinyal dari Allah tu. Jangan banyak pilih. Ya kan? Kalau banyak pilih awak layu sayu tu ndak terjualnya lain. Ambo dulu dia doan dia emak ambo anak mamak ambo bini ambo nalah mati tu, ya kan? Dek masuk ketek basuh ambo masuk gadis lah kurang kerana ambo lah kerja di Padang. Apa caranya dia ambo membandiangan bantuannya jo ambo. Ambo caliaknya tu ambo caliak lo bantu ambo dijamin. Alai seimbang. Kalau rancak na bini dari awaknya kecilnya pelet orang. Kalau buruk dari awak malu ambo beralek. Tapi babini buruk kau ada untuangnya pak. Untuangnya Ustaz. Pai awak dinas keluar negeri 2 tahun tak ada orang nanio je. Coba bini rancak tinggal 2 tahun banyak orang yang mengadu. Yo apa ndak? Jadi Rasul itu beliau contohkan semuanya dalam segala segi. Bu, ingin tak ambo ceritakan Rasul ke berumah tangga? Maimbau bininya tu ndak namanya nyembor. Humairah. Ya, kuning kemerah-merahan. Ya kan? Jadi apa kalau ada istri rancak kuning embau lah Humairah. Iko bini hitam di mbau lo buhaira. Kalau bini hitam tu kaliang tu mbau. Liang lain masak tambah. Jadi Nabi itu Pak, ketika ditanya bagaimana rumah tangga engkau ya Rasulullah, jawab beliau baiti jannati. Rumah tangga aku laksana surga. Bang kok bisa Nabi itu Pak? Coba kita dengar. Istri beliau nantu siapa namanya? Ibu Khadijah. Ketika Ibu Khadijah masih hidup, begini ndak Nabi jelai. Itu bedanya Pak. Nabi itu beristri lagi setelah istrinya meninggal. Kalau Muhammad nang kini ada bini lah ala 3 lo gantinya jelai. Itu bedanya. Ya kan? Kenapa beliau sangat bahagia dengan Ibu Khadijah itu? Ya kan? Padahal Ibu Khadijah itu tua 15 tahun dari beliau.
Ndak ada disolok kau orang mentuk Ibu Khadijah tu. Ambo ndak takabur mengecek tu. Keceknya ke Nabi. Nanti ya Rasul, kalau sudah habis uang saya dan saya meninggal, ada jembatan putus ke suatu daerah, engkau perlu pergi ke sana berdakwah. Galilah tulang belulang untuk jembatan ya Rasul. Atau Nabi. Kalau Khadijah nang kini pitih lakinya sana Nabi dia. Itu. Tapi itu ndak disolok, dia dewasa. Bambang koba itu banyak padusi tu Ustaz. Padusi ko diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk, Pak. Tulang rusuk ko ndak ada nalurui tu. Cula Pak resik. Bengkok. Jadi apa nan masih bau sao, nan masih kerajaan jadi pegawai. Sudah gajian tu jangan diagian sebiti ini Rasul dodonya. Tinggalnya dalam dompet awak. Padusi ko dari tulang bengkok, Pak. Itu saya. Marayah ke dalam tu. Awak ke marayah ke sana, awak ke rengai ke. Susah keluarnya lah kalau lainnya nyimpan sadonya. Yo Bu. Kalau indah maafkan ambo ya Bu. Ya kan? Ambo kaum muslimin tu menyebut secara umum, bukan menuduh pribadi Ibu. Saya doakan Ibu tidak seperti itu. Mudah-mudahan seperti Khadijah. Amin ya rabbal alamin. Nya mode itu je ibu ko Pak samo je mancik gigi tumi, sudah digigit tu ambuh lihat. Ndak terasa sakit dia. Ya kan? Situ. Lai sehat saya Bu. Tapi awak nan sehat ko tiba-tiba bisa ndak mati? Bisa? Itu nang kakito agai. Jadi malaki awak mati, benar-benarlah tiru Nabi Muhammad. Baik di rumah tangga, baik di masyarakat, baik batai tangga, baik bedunsana. Kalau ditiru Nabi Muhammad aman. Ya kan? Sebab mati tidak bisa diprediksi. Sudah awak mengaji di surau Sumage ko, ibu lah pulang meko. Ambo lah pai lo kau ki tinggi balik. Jo anak ambo dari Bonita umrah gua. Ya kan? Jadi paniang tiba di rumah salah seorang jamaah. Dibawa dia anaknya ke puskesmas atau ke rumah sakit baru Sinandua atau rumah sakit jalan ke Bukit Sileh. Kan ada rumah sakit Bateh Kota. Tiba sinan kecek dokter. Bah, pembuluh darahnya pecah di kuduk, ndak adanya lagi. Lah tiba laporan ke surau Simage nyumuman dek ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah seorang jamaah surau Semage yang tadi sangat antusias mendengarkan wirid Ustadz Ristawardi. Tapi lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kenan punyo. Dipancuang talang katurak, diambil ke samang dadiah, labiahnya ke kayu tundo. Malang tak bisa ke ditulak, muju tak dapat ke dirayah, lah bapisah badan jonyao. Maka beliau tidak bisa tertolong lagi. Sekarang jenazah sudah terbujur di rumah duka di Kecamatan Lubuk Sekarah. Pagi besok pagi kita menyanguk bersama-sama. Mandanga pengumuman mentua tak kajui. Siapa meninggal? Siapa meninggal? Siapa meninggal? Tunan basanda di dinding menengah kaji itu. Bisa tak? Apa jo ibu nambah sanda aja takui. Itu contoh saya tu. Ya kan? Atau Buya Ristawardi kau.
Panjang di jalan sudah ngaji, meninggal. Nyo cali ada anak ambo sizal gua, dah do buya leje. Ada entazal ke basole mengalu ke di Padang. Bisa. Untuk itu siaplah kita meniru Rasulullah dalam segala hal agar mati kita selamat. Laitakana anak awak nan jadi protokol tadi nanyo baca. Sia Nabi Muhammad. Gelarnya Al-Amin di sisi manusia. Di sisi Allah Habibullah, kasih sayang. Bagaimana kita mengusahakan diri kita ini menjadi kekasih Allah. Ya kan? Jadi dalam sesuatu peringatan-peringatan yang kita lakukan ini harus ada perubahan kepada yang baik. Jangan kita sudah mengaji, kok diundang ustaz dari sinan, diundang ustaz dari sinan, hanya sekadar menonton ustaz. Tapi kadiri awak tidak ada dampak baiknya. Sama je orang senam. Orang senam tu kan menggari taruh pak, pisinan ke sinan. Palu tabi, badan basah, iya kan? Tapi langkah sinan. Jangan seperti itu. Ibu-ibu, boleh buya bertanya cik. Sajak sesudah hari raya sampai kini, alah do pai ke pantai kata Pariaman. Nun, apai lagak sekali. Jangan putar-putar siko saya. Manga tu ustaz mencaliak baru baca min. Nyo pasion orang 3.000. Iya kan? Pandai baru baca min ustaz, pandai. Lah sudah mau caliak baru tu, bertanya mau ke orang punya. Lawarala maunya baru pandai baca min. Kali 5 tahun lah mungkin ustaz. Lah ada perubahannya. Galak lah nya. Lah ada perubahan baru lah kena maunya aja. Andaknya baru tu sudah baca min tu payinyo ke tempat si dedi gua. Ya kan? Mengakanya ruak kecil si dedi. Kok kamu ku baju gak sestel sama dedi je. Bang ko tekan anak bawa baju. Den caliak dicamin ndak babaju kota boka aurat den de malu de rasanya. Biarlah menjek kerambia besok dan pakai baju je. Nang kasar saja jadi dasarnya di je. Jangan alui-alui la tatutui aurat den lah macam. Atanya lah di sini dia ada baru pakainya mau ke baju. Ada? Ndak kan? Nah. Jadi kalau ndak ada perubahan wak kena nelok sudah mengaji kok. Asamo sawak jo baru tu. Nam memburu orang jo nam baca kak badun sana. Baca kak jo nam barabui arato pusako. Barabui jo nam menukar bini sekali sebulan. Ya Allah ya Tuhan. Ya kan? Jadi harus ada perubahan kepada yang baik. Inilah gunanya kita mengulang-ulang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi. Mudah-mudahan ambo sehat saja, ibu-ibu bapak-bapak sehat saja. Mudahan di lain hari nanti kalau ada kerambi, insyaallah ada ketapang, kalau ada ambo dipanggil, insyaallah ambo datang. Karena setiap saat saja ambo berkenalan jo dedi, ya kan? Kalau ada orang membalian ambo kain, nama jahian inyo, jo tanya. Ya kan? Jadi mudah-mudahan kaum muslimin saudara kita bertambah, ya kan? Silaturahim kita mengental dan kita saling mengasihi antara umat Nabi Muhammad ini. Amin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.